Karena memang ini dua pilar utama dalam ilmu tasawuf. Khauf yaitu takut dengan azab Allah, dan roja senantiasa berbaik sangka akan rahmat kasih sayangnya Allah. Ini bagaikan sayap burung yang harus dua-duanya mekapak. Jadi kita harus takut dengan azab Allah, tapi harus ingat juga Allah ini maha sayang, maha pengasih kepada kita semua. Apa fungsi daripada khauf dan roja ini? Ia akan menjadi pendorong motivasi kita dalam beribadah. Jadi kita bisa semangat beribadah karena takut azab meninggalkan sholat. Kita bisa bersemangat melaksanakan sholat subuh berjamaah karena paham ada banyak pahala-pahala daripada sholat subuh berjamaah dan sholat fajarnya. Nah ini, jadi kita analogikan ketika sudah sampai dalam tahapan khauf dan roja, gelas siap diisi dengan air amal ibadah yang banyak. Yang dicuci, sudah bandel, tidak aman, barulah kita isi. Kemudian tahapan yang keenam. Tahapan yang keenam adalah dalam perjalanan ahli ibadah menuju surga akan menemukan yang namanya ujian berupa perusak ibadah. Dan itu ini yang bahaya. Kita sejauh itu perjalanan safari fajarnya, kita harus waspada. Ada yang namanya perusak ibadah yang disimbolkan dengan non ikhlas. Non ikhlas dan tidak ikhlas. Dan ikhlas itu karena terpaksa, karena ada motif tertentu dan lain-lain. Kemudian ujub, lupa pertolongan Allah. Jadi yang seringkali ketika kita mampu menghadirkan diri kepada ajang-ajang majelis kebaikan, kita merasa kita tuh berbangga diri. Cara menghalaunya adalah dengan sama-sama bersyukur kepada Allah bahwasanya kita hadir di majelis pada subuh hari ini tak lain dan tak bukan adalah karena pertolongan Allah SWT. Ini udah aman insya Allah. Jadi majelis kalau diawali dengan bersyukur kepada Allah, ini bukan template kopas yang basa-basi, tapi syukur di awal untuk menyelamatkan biar kita tidak terperangkap dengan penyakit ujub yang bisa merusak ibadah kita ini. Karena mau banjir lalu, ya kan? Udah hampir nabrak kurang di jalan tadi, tiba-tiba tidak dapat pahala kita bermajelis. Jadi memang harus nak dijaga. Maka kita analogikan tahapan keenam ini dengan bahasa tutuplah gelasnya. Jadi tadi dah berase, dah diisi, kita tutup gelasnya biar tidak kena riak, ujub, sombong, tidak ikhlas. Barulah kita sampai di tahapan yang terakhir, yaitu apa kira-kira yang terakhir tuh? Gelasnya ditutup tak? Apa? Lagi. Nah, isi lagi. Isi. Nah, wanginya ya kan? Jadi yang ketujuh adalah hiasi dengan puji syukur dan tawadu serta menghambakan diri kita kepada Allah. Jadi ketika kita berhasil melewati 7 tahapan ini, itu tak lain dan tak bukan adalah atas bantuan pertolongan dari Allah SWT yang memudahkan langkah kita ketemu dengan circle-circle yang bermanfaat, yang mengajak kita kepada kebaikan, yang tak henti-hentinya mengumumkan di grup WA, ayo kawan-kawan safari fajar hari itu di situ. Siap. Adalah sosok yang harus kita support oleh. Jadi mereka lah yang senantiasa mengingatkan kita di saat kita lama, apalagi tadi hujan, rintik-rintik, sajoknya, ya kan? Banyak cobaan yang menghalangi, tapi Allah sayang dengan kita, seraya Allah mudahkan. Ya banyak yang jadi seperti fajar itu jauh orang lain yang dan tahapan 7 ini kita beri simbol gelas tadi yang udah ditutup, kita jaga. seperti fajar ku cari siapa jaga yang lainnya dan ku cari. Bagaimana gelas tadi yang udah kita cuci, udah kita isi, udah kita tutup, kita jaga biar tidak masuk lalat, dan kotor aja, mengkotor pun dicuci aja, seraya insya Allah
itulah yang akan menjadi enggak ada 3 kali dah ada. mengikuti jejak para ahli ibadah menuju surga Orang nomor 1 di Asia. Amin. Jadi menak ceramah ke para ahli ibadah jangan payah. Jadi saya hanya di sini menukil apa yang sudah diajarkan Imam Ghazali, mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita berevaluasi diri dan beristiqomah agar dapat menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita, beri hidayah dalam menyibukkan diri untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang kita amalkan serta kepada keluarga terdekat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.